Biar hari ini kita tetap bersukacita dalam segala kondisi apapun yang terjadi, dalam situasi apapun yang terjadi. Tidak mengurangi sukacita kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, menyembah, memuji nama Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap jiwa kami datang kepadamu. Kami datang untuk menyembah Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau satu-satunya harapan kami, Engkau satu-satunya kekuatan dalam hidup kami. Jangan biarkan kami lepas dari tangan-Mu Tuhan, sehingga kami tidak terjatuh. Tetapi kiranya Tuhan Engkau tangan-Mu tetap memegang setiap kami, agar dalam kondisi apa kami boleh tetap percaya Engkau Yesus Tuhan, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang berkuasa, Tuhan kami yang luar biasa. Biar hari ini dengan segenap hati kami boleh datang kepada Tuhan, karena hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Yesus, setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Setiamu menyertai sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
pagi kami katakan bagi-Mu Tuhan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa dan kebenaran selamanya. Dalam doa dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam doa dan kebenaran selamanya. Kau yang kami tinggikan, Kau yang kami muliakan, Yesus. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Yesus. Haleluya. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan Yesus, Kau yang besar. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kekuatan kami hanya daripada kami sadar kami selalu membutuhkan Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan-Mu atas kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang setia dalam segala kondisi apapun. Engkau Tuhan kami yang setia, Engkau Tuhan kami yang hebat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biar kami boleh menjadi seperti Tuhan kami yang setia, Tuhan kami yang kasih. Haleluya. Bapa setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
setia. Engkau Tuhan kami yang ajaib, tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau cari, ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau cari, ku mau cari, ku mau cari, ku mau cari, ku mau cari sepertimu, Yesus. Oh, haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang tenang dalam nama Yesus, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saatnya kami akan dengar kebenaran firman Tuhan, mengurapi kami semua. Hai hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati, Kau urapi dari permulaan berkata-kata hingga selesainya. Khususnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Roh Kudus, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita mengambil pembacaan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Pembacaan firman Tuhan yang kita ambil ini mengenai bahwa Yesus itu mati menanggung dosa-dosa kita. Ya, saya bacakan dulu ayatnya supaya kita sama-sama akan mengerti. Allah Roh Kudus akan menguraikan lebih jauh
di dalam diri kita masing-masing pada kesempatan pagi hari ini. Saya bacakan dulu. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Ya. Jadi Yesus Kristus itu adalah dilahirkan dalam keadaan yang suci, yang kudus. Kata malaikat Gabriel mengatakan bahwa Yesus itu dilahirkan, lahir dalam keadaan kudus, anak Allah. Dalam Lukas pasal 1 ayat 35 mengatakan demikian. Sebab itu kenapa dia harus mati di kayu salib? Dia menanggung dosa. Menanggung dosa kita semua. Supaya kita ini dibenarkan. Kita nggak ada yang benar. Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23, tidak ada yang benar. Semua kita sudah berbuat dosa. Nah, siapa yang bisa tanggung dosa kita? Siapa yang mampu untuk menanggung dosa-dosa pelanggaran kita? Hanya satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saya sambung dengan satu ayat di dalam untuk menjelaskan itu. 1 Petrus pasal 3 ya, ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Saudara-saudara, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Puji Tuhan. Jadi kita lihat ada kebenaran firman Tuhan. Memang dia dibunuh. Yesus itu mati di kayu salib. Kata orang bukan dia. Kalau bukan Yesus yang mati di salib, siapa yang akan mau menebus dosa-dosa kita? Siapa yang mau mengampuni dosa-dosa kita? Satu-satunya yang bisa menanggung dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita adalah Yesus. Memang dia datang ke dalam dunia ini untuk menghadapi penebusan dosa. Dia datang untuk sengsara. Dia datang untuk menderita. Dia datang untuk membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa. Karena dosa itu mengakibatkan satu, ya, penderitaan, kesengsaraan, bencana yang terjadi itu oleh karena dosa. Sakit penyakit, musibah-musibah itu karena dosa. Sebab itu siapa yang mau dibebaskan dari segala dosa? Dan siapa yang bisa membebaskan? Hanya Yesus. Tidak ada lain. Satu-satunya. Tidak ada orang lain. Sebab itu Yesus pengganti. Dia adalah pengganti. Dia yang menggantikan kita. Dia yang tidak pernah berdosa dijadikan berdosa karena kita. Supaya kita menjadi orang benar. Tidak gampang. Dia yang menggantikan kita. Semestinya kita yang harus dihukum di kayu salib, atau kita dihukum mati, masukkan neraka. Tetapi oleh belas kasihan Allah, karena Allah mengasihi si dunia, diberikan anaknya yang tunggal, Yesus. Diberikan anaknya yang tunggal untuk mati, untuk berkorban, untuk sengsara, untuk menderita. Siapa yang mau menderita? Kita tidak ada yang mau menderita. Maunya berkat, ya. Mau yang enak. Semuanya mau yang enak. Ada satu cerita di satu pertanyaan pada murid-murid, ya. Ada satu pertanyaan kepada murid-murid yang datang pada waktu didengar.
Ya. Menurut kamu tuh Yesus itu siapa? Nah, orang tanya itu. Ya, menurut kamu siapa? Murid-murid ini berkata, ya, dialah anak Allah. Dia anak Allah. Oh, bagus. Kemudian ada yang bilang, oh dia bos. Wah, hebat. Bos karena dia bisa memberikan segala-galanya. Jadi dia yang punya surga. Loh, kemudian ada yang berkata, ya, dia adalah pemimpin. Oh, kalau dia pemimpin, kamu mau dipimpin enggak? Mau. Pemimpin itu biasanya di mana? Di depan. Oh gitu ya. Pemimpin itu harus di depan. Seperti sopir. Wah, bagus katanya. Kata guru itu bagus kamu bilang bahwa dia pemimpin seperti sopir. Kalau sopir ke kiri, bagaimana kamu? Aku juga ke kiri. Kalau sopir ke kanan, aku juga ikut ke kanan. Karena kan ikut. Kalau sopirnya lurus, ya lurus. Wah, bagus ya. Kemudian ada yang satu bertanya, kalau Yesus disalib, siapa yang mau? Tidak ada yang mau. Tadi kan mau ikut Yesus. Ikut Yesus. Yesus di depan. Semua ikut Yesus. Wah, Yesus jadi sopirnya dong. Iya dong. Kalau Yesus ke kiri, kita ke kiri. Oke? Kalau Yesus ke kanan, ya kita ke kanan. Kalau Yesus lurus, ya aku lurus juga. Kalau Yesus disalib, tidak ada yang mau. Nggak bisa. Makanya kita semua ini maunya yang enak-enak saja. Kalau sebagai pengikut Yesus, mau nggak disalib? Yesus satu-satunya yang mau disalib. Yesus satu-satunya yang mau berkorban. Nah, siapa yang mau disalib? Kenapa Yesus disalib? Ada yang tanya, yang begitu. Ya biar dia sendiri yang disalib. Semua tidak mau. Yesus satu-satunya. Ya, dia yang benar, dia yang kudus, dilahirkan kudus, benar, tidak ada dosa. Yesus sendiri mengatakan, coba buktikan kalau aku pernah berdosa. Di dalam Yohanes 8 ayat 46, Yesus berkata, siapa bisa membuktikan aku berdosa? Coba buktikan. Tidak ada dong. Nah, tetapi kenapa dia mau menanggung dosa? Karena dia datang ke dalam dunia ini memang karena dia melihat dunia ini tidak ada juru selamatnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan, tidak ada yang bisa melepaskan. Semuanya dikuasai oleh iblis. Dia tanggung. Yesus menanggung. Ya, coba kalau kita lihat seringkali kita lihat di gambar ada 3 salib. Ya, satu karena berdosa, karena dia terus berdosa. Dia tidak mau minta ampun, tetap berdosa. Yang satunya, dia berdosa juga, tapi minta ampun. Yang satunya, Yesus yang tidak pernah berdosa, menanggung dosa, menjadi juru selamat. Di dalam dunia ini banyak orang yang terus-menerus berdosa. Itu seperti orang yang ada di satu salib. Ada yang sudah berdosa, tapi mau minta ampun. Sebab itu dia diloloskan bersama-sama Yesus. Yang satunya, Yesus yang tidak pernah berdosa. Sekali lagi, dia disalib, menanggung dosa kita semua. Nah, sekali lagi, kenapa Allah tidak bisa mendengar doa kita? Kenapa Allah tidak bisa tidak mau mengulurkan berkatnya, pertolongannya, pembelaannya? Ada penghalang, yaitu dosa. Dosa itulah yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat Tuhan, menerima pembelaan Tuhan, menerima pertolongan Tuhan. Satu-satunya jalan supaya kita bisa dibebaskan. Satu-satunya jalan harus damai dengan Allah. Harus didamaikan dengan Allah melalui
pengorbanan Yesus. Terdapat di dalam kitab surat Efesus pasal 2. Nanti kalau saudara baca dalam Efesus pasal 2 ayat 13 sampai yang ke-16. Di situ ada tertulis, Dialah yang mendamaikan antara Allah dan manusia melalui salib. Dialah yang memperdamaikan antara kita dengan Allah. Tanpa ada perdamaian dengan Allah, tanpa ada pengorbanan dengan di kayu salib, tidak ada satu pengampunan, tidak ada perdamaian. Hanya Dialah yang memperdamaikan kita, yaitu Yesus yang disalib. Ya, sekali lagi di dalam Efesus 2 ayat 13 sampai 16. Sebab itu hari ini kita diperdamaikan dengan Allah. Saudara, tidak ada damai, tidak ada sejahtera, tidak ada sukacita. Kenapa? Ada penghalangnya, yaitu dosa. Dosa itu harus dihapus. Siapa yang bisa menghapus dosa kita? Satu-satunya jalan, diambil alih. Diambil alih oleh Yesus. Supaya hubungan antara Allah dengan manusia boleh kembali dipulihkan. Nah, dosa dihapus menjadi satu istilah lain yang artinya dosa dihapus berubah menjadi doa. Dulu komunikasi dengan Allah itu terhalang, pertolongan Allah itu terhalang oleh karena ada dosa. Setelah Yesus berkorban, Yesus mati di salib, diperdamaikan. Kita diperdamaikan dengan kematian Yesus. Kemudian dosa itu berubah menjadi doa. Saudara-saudara, ada sukacita, ada kelepasan, ada pembebasan. Ini saudara, Dia Yesus itu menanggung dosa kita supaya kita diselamatkan. Bukan hanya keselamatan yang Dia tanggung. Alkitab mengatakan Dia juga menanggung di dalam Matius pasal 8 ayat 17. Dia menanggung kelemahan kita. Ya, Dia memikul kelemahan kita dan menanggung segala penyakit kita. Ya, jadi Yesus bukan hanya menanggung dosa kita, tapi memikul kelemahan kita. Kita lemah, kita gampang putus asa, kita gampang stres, mengeluh. Tapi datang kepada Yesus, Dialah yang akan menanggung kelemahan kita. Bahkan lebih daripada itu, menanggung segala penyakit kita. Matius 8 ayat 17. Itu yang Tuhan tanggung supaya kita itu sehat, supaya kita itu kuat. Dan lebih dari itu juga di dalam Galati pasal 3 ayat 13, Dia menanggung segala kutuk hukum Taurat. Kita tidak ada yang bisa mengikuti hukum Taurat. Semuanya hukum-hukum. Ya. Penderitaan, sengsara ditanggung oleh Dia. Tergantung, orang yang tergantung kayu salib, itulah orang yang terkutuk menurut hukum Taurat. Kenapa dia mesti dikutuk? Karena dia berbuat dosa. Sebenarnya bukan dosanya yang dia lakukan, dosa kita semua. Ini kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita boleh merasakan ada campur tangan Tuhan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Sebab itu jangan terus-menerus berbuat dosa. Setelah kita dimerdekakan daripada dosa, jangan terus-menerus berbuat dosa. Kitab Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan, setelah kamu dimerdekakan daripada dosa oleh karena Kristus, jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Mari kita berubah hidup kita, membaharui hidup kita. Langkah-langkah kita ke depan kita rubah. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita berubah menjadi seperti Dia. Ada juga firman Tuhan dikatakan dalam
Yeremia 7 ayat 3, "Robalah tingkah lakumu dan perbuatanmu, supaya aku hadir di tengah-tengahmu." Ada perubahan. Kalau kita berubah, mau merubah sifat kita, tabiat kita, meninggalkan kehidupan kita yang lama dan mengiring kepada Tuhan, Tuhan juga akan menyokong kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam kasih Kristus, mari pada pagi hari ini kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus, untuk Dia mau masuk dalam kehidupan kita lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ada tertulis dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal 6. Saya ambil dalam Yohanes pasal 6. Di situ dikatakan kita harus bersekutu dengan Tuhan Yesus, supaya Dia diam di dalam kehidupan kita, berjalan dengan kita bersama-sama. Yohanes pasal 6 dikatakan di dalam ayat 53 mulai sampai 57 dikatakan begini, ya. Dikatakan Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 sampai 57. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku." Nah, ini dalam perjamuan. Tuhan Yesus sebelumnya meninggal, sebelumnya mati di kayu salib, sebelum Dia disalib, Dia sudah akan perjamuan bersama-sama muridnya. Sebab itu pada hari ini mungkin tubuhnya yaitu roti, diambilnya roti. Roti itu diberkati, kemudian anggur diberkati, diberikan kepada murid-muridnya. Ya, saudara, bukan daging suguhan. Jadi diambilnya roti, dipecah-pecahkannya roti itu, dan diberkatinya, diberikan, supaya siapa yang bersekutu dengan Dia akan hidup oleh karena Dia, dan Dia akan tinggal di dalam diri kita. Menurut pelajaran teologi, bahwa kalau Yesus ada di dalam diri kita, maka kekuatan-kekuatan musuh, kekuatan iblis, setan iblis, sakit, penyakit, penderitaan, sengsara lenyap, karena ada Yesus di dalamnya. Darah Yesus itu mencuci bersih semua peredaran darah kita. Sebab itu pada hari ini kita mau adakan perjamuan suci, supaya kita sama-sama boleh merasakan ada kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita ini perlu adanya Tuhan Yesus. Sebab Yesus berkata, "Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, "Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Sebab itu kehidupan ini, kehidupan Kristus ini, perlunya Yesus dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ini saya ambil dalam Injil Lukas pasal 22. Ya, kita ambil perjamuan kudus. Ya, roti yang sudah dibagikan, yang saudara sudah terima, mari kita akan baca firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama perjamuan kudus ini. Nah, saya bacakan, saudara pegang roti yang saudara sudah terima, dan saya akan bacakan Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kita angkat tinggi-tinggi bahwa perjamuan kudus ini bukan lagi roti biasa, tapi menjadi tubuh Kristus. Dan kita makan dengan iman. Begitu kita makan dengan iman, Yesus mau tinggal dalam diri kita sesuai dengan janjinya. Siapa yang makan tubuhku, aku akan tinggal di dalam dia. Kita akan makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan makan roti biasa lagi, tapi benar-benar saudara makan tubuh Kristus dengan iman, sesuai dengan janji Tuhan bahwa Dia akan tinggal di dalam diri kita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Dan selanjutnya kita mengambil cawan, yaitu anggur yang sudah diberkati. Mari kita akan angkat anggur ini sebelum saya bacakan. Haleluya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Kita minum dengan percaya, bukan anggur biasa lagi, tapi darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita menyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kupanggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau membebaskan kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menjadi juru selamat kami. Kami boleh dibenarkan oleh kuasa firman-Mu, oleh janji-janji-Mu. Terlebih kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal dalam diri kami masing-masing. Engkau yang menebus hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia, yang saat-saat ini Tuhan dilanda dengan musibah corona. Tuhan Yesus, tolong, Engkau tolong Tuhan. Kami mohon Tuhan, Engkau lepaskan negara bangsa kami Republik Indonesia dari musibah wabah corona.
atau COVID-19 yang menyerang negara kami. Beberapa saudara-saudara kami sedang tergeletak di rumah sakit karena mereka mengalami penderitaan sengsara. Mohonlah Tuhan memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan bagi kami semua yang ada. Tuhan, hindarkan kami dari segala penyakit itu, dari wabah corona ini, sehingga kami semuanya sehat. Tuhan, singkirkan dari negara kami Republik Indonesia. Tuhan, bersihkan wabah corona ini dari negeri kami Republik Indonesia, sehingga kami boleh mengalami kembali pemulihan di negara kami Republik Indonesia. Ekonomi dipulihkan, kesehatan dipulihkan, Tuhan, keamanan dipulihkan, sandang pangan dipulihkan. Juga kami berdoa untuk Presiden kami di Republik Indonesia, Pak Jokowi, beserta dengan wakilnya. Demikian juga para menteri, pejabat-pejabat di pusat dan di daerah-daerah. Tuhan, tolong dalam pemerintahan mereka. Juga Tuhan jamah sehingga mereka terhindar dari segala musibah wabah corona ini, sehingga semuanya tetap sehat sampai corona ini lenyap dari Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa. Lindungi, jaga, pelihara negara kami Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berikan keamanan di mana-mana, berikan kedamaian di mana-mana, cukup sandang pangan di mana-mana, sehingga semuanya boleh mengalami kemakmuran di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kawalilah perjalanan kami pulang. Hindarkan kami dari segala malapetaka apapun juga, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat yang kami tuju. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kepadamu, ulurkan tanganmu, menuntun kami, membimbing kami, menyertai kami, membela kami, sehingga kami boleh merasakan ada penyertaan Tuhan sekali lagi, dan berkati kami. Pulanglah saudaraku, terimalah anugerah dan berkat sejahtera sentosa daripada Allah Bapa, kasih kemurahan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya.